Nah, si cowok yang tadi nemenin dia ke toilet itu teriak di situ, "Hai atuh ngibing." Akhirnya si Kantinya langsung berdiri. Jadi siapa atuh namanya? Udah pokoknya pengen ngibing aja, pengen nari katanya. Iya siapa dulu namanya? Ngamuk lah dia di situ teriak-teriak. Si Kantinya dijenggut. Gak jelas. Gak sengaja dia tuh bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi teriak. Pas bilang Bismillahirrahmanirrahim, yang menir-menir nyonya Belanda yang lagi pada gitu, terus pada diam. Terus dia langsung kayak, kesalahan nih majikan masalahnya. Nah terus pas lagi jalan, bulan-bulannya ada yang lewat, ngajak ngobrol ke si cowok yang itu. Puting kemana? Soalnya pas lagi si cowoknya gugup, si Kantinya lagi nunduk gitu di kayak ilalang gitu, si setannya tuh iya tah, wuih, jadinya gitu. Tapi kan percuma ya, jelema mau ngadengenya tuh ke kiri, ya udah ayo lari tuh dia ke kiri. Pas lari ke kiri tuh dia si Kantinya kan lari ikutan lari, terus akhirnya digituin kan tangannya si cowoknya, kita ngela, iya teh kumaha sih, kan saya tuh bawa pulang. Kalau lu pulang sekarang lu mati sama kayak bapak lu, katanya. Kita tidak sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, jika video kita muncul berarti kita akan membahas satu entitas. Entitasnya dari seorang perempuan, latar belakangnya tahun 1900-an, nggak terlalu tua banget sih ya. Terus dia itu seorang sinden di acara perwayangan, pernikahan dan lain-lain, pokoknya kayak gitulah. Acara-acara panggung gitu kan ya? Pentas-pentas. Oke. Untuk memulai cerita kita, seperti biasa, kita dengarkan kisahnya, terapkan adegan demi adegan di imajinasi kalian. Namanya tuh Kanti. Oke. Namanya Kanti, dia tuh anak yatim piatu kebetulan. Jadi udah nggak punya ibu, udah nggak punya bapak ya. Terus dirawatnya oleh seorang paman dan bibinya dari pihak ibunya. Oke. Nah Kanti ini emang dari awal pindah ke situ tuh udah tertarik nih dengan kesenian gitu, tari-tarian atau menyanyi gitu. Nah ibunya itu meninggal saat melahirkan Kanti. Berarti sama ibunya bisa dibilang nggak pernah ketemu nggak pernah ketemu sama sekali. Terus ayahnya nih seorang diri ngurus si Kanti nih sebelum akhirnya diserahkan ke paman dan bibinya dari pihak ibunya. Tapi itu pun bukan diserahkan sebenarnya. Jadi gini, si ayahnya ini tuh seorang pelopor ya di masyarakat, itu paling vokal gitu di antara masyarakat yang lain. Jadi ketika itu kan masih era penjajahan ya, penjajahan Belanda. Nah Belanda ini tuh mengambil paksa semua tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat pada masa itu. Jadi awalnya Belanda menyusuri di kampung itu tuh dengan dalih kami akan membantu untuk membangun kawasan ini, terus membudidayakan pertanian dan perkebunan untuk bisa dinikmati oleh kalian lagi. Nah, mereka tuh minta upetinya tuh 30/70. Si Belanda nih. Jadi awalnya nih Belanda tuh minta 30 aja, 70-nya mereka. Jadi dari bibit apa segala macam dibantu nih sama Belandanya gitu. Nah, warga itu nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Jadi pada masa itu ya, masa itu semua Indonesia tuh tidak bisa bersatu tuh karena satu kampung aja itu bisa beberapa blok pahamnya yang berbeda gitu. Jadi ada yang pro untuk ini Belanda ini nolong kita, ada juga yang dari awal tuh emang udah nggak suka nih
gitu. Tidak ada satupun warga asing yang bisa hidup di sini gitu istilahnya. Warga di Kampung Kanti ini awalnya tuh menerima dengan senang hati nih masuknya Belanda di kampungnya mereka gitu. Tahun demi tahun itu berjalan sampai ke panen-panen tuh semuanya sukses. Sampai beberapa panen kemudian tuh sukses. Nah, gak lama nih adalah beberapa warga Belanda yang menyampaikan petisi-petisi. Itu di situ berupa kayak perbandingan 30-70 itu akan dihapuskan. Terus nanti 80/20. 20-nya Belanda. 20-nya ternyata warga. 80-nya mereka. Jadi istilahnya mereka tuh masuk untuk mengambil empatinya dulu, lalu setelah mereka dapat keuntungan, dihancurkanlah tuh rasa kepercayaan itu dihancurkan. Iya. Nah, gede banget ya? Iya, 80/20 gitu. Hitungannya kalau kata Belanda, kamu hanya menyewakan lahan dan ladangmu gitu. Kamilah yang akan mengurus keseluruhannya. Tapi kembali lagi kan pertaniannya itu kan dikerjakannya oleh pribumi gitu kan. Jadi sebenarnya itu sama aja sih. Pembudakan gitu ya, pembudakan dengan iming-iming 20% itu, dan si 20% itu enggak yang sekarang panen besoknya dikasih, enggak. Itu butuh waktu. Nah, makin lama makin resah nih warga. Kalau kayak gini terus lama-lama kita akan jatuh miskin dan kelaparan. Iya. Gitu kan. Nah, kebetulan ayahnya Kanti adalah seorang vokal di kampungnya itu, dan akhirnya dialah yang memberontak. Semacam juru bicara ya? Iya, dia memberontak ke Belanda, dia nyamperin lah tuh kawasan-kawasan yang di situ tempat tinggal para Belanda. Jadi Belanda itu tinggalnya tuh nggak menyebar ya. Jadi dia tuh selalu berkumpul dengan bangsanya gitu. Ayahnya ini kan karena terlalu vokal, terus Belanda udah mulai membidik, bahkan udah menulis nih biodatanya dia, terus pekerjaannya, terus kayak denah-denah tanah yang dimiliki gitu sama ayahnya Kanti. Pokoknya semua informasi mengenai data diri ayahnya Kanti itu bener-bener udah dipegang sama Belanda. Bener-bener semuanya udah dicari gitu. Ayahnya Kanti tuh ngerasa semuanya akan baik-baik aja menurut dia gitu kan. Sampai di suatu hari dia ditarik paksa oleh gerombolan. Kita pernah ngebahas tentang gerombolan ya waktu itu ya. Jadi perkumpulan orang-orang Indonesia yang saat itu memang kurang paham ya, gue juga. Jadi jatuhnya jadi kayak begal, tapi bukan begal gitu ya kalau sekarang tuh. Jadi mereka tuh bener-bener ngambil paksa orang tuh secara brutal gitu. Nah, posisi saat itu kan Kanti pada saat kejadian itu tuh di usia 4 tahun kan. Di usia 4 tahun, dan ingatan Kanti di kejadian itu tuh bener-bener samar-samar kan. Samar-samar sampai akhirnya Kanti tuh bilang kalau misalnya aku rasa gerombolan itu bukan sebatas gerombolan biasa. Aku rasa dia adalah suruhan dari orang-orang Belanda gitu. Karena orang-orang Belanda ini tidak menyukai ayahku. Bagaimanapun juga ayahku terlalu kontra gitu dengan apa yang telah Belanda perbuat gitu ke masyarakat. Semua masyarakat tuh udah nyari ke gunung, udah nyari ke ke hutan-hutan gitu ya untuk nyari ayahnya Kanti, tapi nihil gitu. Berbulan-bulan Kanti tinggal sendirian sampai akhirnya om dan tantenya nih, si paman dan bibinya itu datang ke rumahnya buat ngambil Kanti gitu. Karena gimana lagi gitu, masa harus ngebiarin gitu, anak usia 4 tahun makan aja dengan bantuan dari tetangga untuk kayak ngasih makan paginya, siangnya, malamnya tuh. Jadi warga tuh silih berganti gitu buat ngasih makan Kanti. Kan gak mungkin ya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tuh dilewati dengan cara yang kayak gitu. Nah, terus pas masuk ke kediaman bibinya tuh, di situ Kanti udah mulai bahagia lagi gitu ya, karena kan selama ini kan dia murung. Setelah itu paman sama bibinya tuh nyuruh Kanti tuh melakukan kegiatan yang amat sangat padat gitu, supaya si Kanti tuh seenggaknya bisa melupakan, walaupun gak melupakan ya, maksudnya seenggaknya bisa mengalihkan ingatan yang buruk itu gitu, sama biar si Kanti tuh ngerasa kalau dunia itu tidak berhenti berputar gitu di kehidupan dia gitu kan. Akhirnya tuh dari pagi ke siang Kanti tuh ikut pamannya. Pamannya kan seorang petani, jadi dia ngikut aja gitu main di ladang gitu ya. Dari siang ke sore dia istirahat. Nah, sore ke maghrib dia latihan tuh sama bibinya. Latihan nyinden, terus main alat musik sama nari.
Terus begitu sampai di usia beranjak dewasa. Nah saat beranjak dewasa, Kanti ini kan udah mulai pentas-pentas tuh dari usia 10 tahun udah mulai diajak pentas-pentas, jadi anak bawangnya gitu. Nah lama-lama dialah yang jadi sinden utamanya. Jadi sebenarnya Kanti tuh tertariknya ke tari sebenarnya, tapi karena bibinya tuh nggak terlalu ngasih, karena kan kalau tari-tarian itu benar-benar berpapasan dengan lawan jenis. Iya. Kalau misalnya diajak gitu ya buat nari bareng gitu, sedangkan yang paling aman adalah sinden karena di belakang posisinya. Nah di kehidupan sinden itu nggak mudah. Jadi dari mulai jampe-jampe sampai ke pegangan-pegangan yang mistis itu benar-benar udah lekat banget gitu di kehidupan sehari-hari para sinden. Kayak model bedaknya aja, bedaknya aja tuh diisi gitu. Semua jampe-jampe itu tuh udah diajarin dari usia 10 tahun. Bayangin anak usia 10 tahun udah harus ngamalin perjampe-jampean ini gitu ya. Terus kayak tusuk konde dan kawan-kawannya juga itu udah nggak bisa sharing lagi tuh. Itu semuanya penuh dengan jampe. Ada satu kejadian di mana bedaknya ini ditukar, gak sengaja ya. Jadi kan kalau misalnya para sinden ini kan kalau ada istirahat segala macam, itu semua peralatannya tuh ada yang beresin. Jadi kayak semacam asisten kalau sekarang tuh. Oh jadi kayak ditukernya itu emang bukan sama si Kanti, bukan sama si sinden yang lainnya? Bukan, sama orang yang kayak asisten, tapi bukan asisten pribadi ya. Maksudnya tuh emang satu orang ini tuh ditugaskan buat ngurusin semua sinden gitu. Maksudnya kebutuhannya sinden apa segala macam kayak gitu ya. Nah itu tuh nggak sengaja ketukar. Pas dia touch up itu dia ngerasa makin beda gitu. Kayaknya semua tuh rame lagi, nggak kayak waktu pas dia dulu. Dulu kan dia nggak bisa ngelihat siapa-siapa kecuali yang ada di atas panggung. Nah yang sekarang tuh dia ngelihat orang tuh kayak excited gitu ke dia. Terus jadi akhirnya kan naik ya, apa ya namanya, kepercayaan dirinya tuh naik gitu. Naik sampai dimana dia minta ke paman dan bibinya buat gimana kalau saya nyanyi sambil nari. Jadi di kampung situ tuh, di beberapa kampung yang seneng sama si pertunjukan sinden itu biasanya tuh pisah antara penari dan sinden. Nah pada saat itu emang belum ada. Akhirnya dia nari sambil nyanyi, menciptakan hal yang baru gitu ya. Nah udah gitu makin lama tuh rame kan, akhirnya terkenal lah si Kanti dengan gengnya nih gitu ya, dengan para pemusik dan para pementasnya itu akhirnya kan jadi makin terkenal lagi karena jarang-jarang gitu ada sinden sambil menari gitu. Nah si Kanti ini semakin gak sadar kalau peralatan bedaknya itu udah ketuker gitu, gak sadar. Nah si temennya ini tuh makin layu. Si temennya yang ketukar ini tuh jadi dia tuh kayak yang murung, kayak yang bete, pokoknya nggak seceria biasa gitu. Biasanya tuh yang murung, yang bete tuh si Kanti kan. Nah pada saat dia ada di satu kampung lagi ada pementasan wayang kebetulan waktu itu. Nah pas beres wayang nih, dalangnya udah bilang kalau belum selesai pertunjukan jangan ada yang pulang sebelum diperintahkan gitu lah, sebelum diperintahkan untuk bubar gitu. Sebelum diizinkan ya? Iya gitu. Nah udah gitu Kanti ini udah nggak kuat nih, pengen ke toilet. Nah akhirnya dia lah yang ke belakang. Oh sekedar ke toilet itu juga jangan? Nggak boleh. Nah dia ke belakang nih. Soalnya kan zaman dulu tuh pementasan tuh sama toilet kan jauh. Rata-rata kan dia kayak di hutan-hutan gitu kan, di lapangan-lapangan yang agak terbuka gitu, sama rumah warga tuh jauh kan. Nah dia akhirnya keluar nyari toilet. Baru keluar dari area pewayangan itu, dia udah ditepak tuh pundaknya udah ditepak. Terus dia bilang pakai bahasa Sunda gitu ya, ngibing neng. Apa yang ngibing tuh? Kayak nari. Kayak nari. Gitu ya, ngibing neng. Terus si itunya, oh iya nanti ya saya mau ke toilet dulu gitu. Tapi dia nengok biasa aja gitu. Terus oh iya ditemenin ya, kata si yang ngomong ngibing neng ini. Iya, Kanti jalan, posisi jalannya si Kanti di depan, si abangnya di belakang. Lo tau badan yang tinggi gede. Jadi di mata si Kanti mah orang gitu, padahal itu bukan orang.
tinggi gede gitu. Tapi bentukannya orang gitu, cuma tinggi aja gitu. Dan jalannya udah miring-miring gini. Jalannya tuh. Nah udah jadi kayak bambu gimana sih? Kayak bambu kalau kena angin. Nah udah tuh akhirnya nyampe tuh ke toilet. Terus si abangnya bilang ditunggu di luar ya. Iya kata si Kanti. Jadi kalau si Kanti nggak ada pikiran apa-apa ya, dia ke toilet seperti biasa kayak gitu. Terus dia ngeliat ada cermin yang kecil retak gitu. Terus dia ngaca dulu, oh udah aman tuh. Pas dia ngaca dulu, yang dia lihat tuh bukan muka dia. Gak tau muka siapa, dia nggak pernah lihat tuh muka itu, pokoknya cantik aja. Kok beda mukanya, apa karena makeupnya kali ya, udahlah gitu. Udah tuh dia balik lagi ke sana. Pas dia balik lagi ke sana, dia kan baru duduk nih, duduknya sinden gitu kan, duduknya gimana ya gitulah, beda. Kalau Sunda mah emok. Duduknya kayak gitu. Terus dia disuruh nyanyi. Nah si cowok yang tadi nemenin dia ke toilet itu teriak di situ, "Hai atuh ngibing." Akhirnya si Kantinya langsung berdiri, padahal si Kanti tuh nggak mau berdiri. Jadi kayak hah berdiri gitu. Nah akhirnya dia nari sama si yang cowok tadi itu. Terus diikuti sama yang lain kan, yang lain jadi ikutan nari. Pokoknya dia tuh kayak yang nggak bisa ngontrol badannya sendiri, nggak kekontrol. Nah udah selesai itu pingsan tuh kan, si Kantinya pingsan. Terus pas bangun-bangun udah di rumah tantenya nih, udah di rumah bibinya. Terus bibinya bilang, "Kak udah dibilangin ya jangan pernah keluar dari area pementasan sebelum selesai." Oh iya, selama ini kan emang gak pernah ngelanggar, cuma emang waktu malam tuh emang kebelet banget, pengen pipis gitu. Hari demi hari itu udah berjalan. Si Kanti ini baru sadar kalau peralatan dia tuh beda. Dia bilang sadarnya setelah beberapa hari. Udah lama itu, berminggu-minggu malah kayaknya. Terus akhirnya dia bilang kan ke bibinya, kayaknya ini riasan kayaknya ketuker. Terus bibinya nanya, terakhir ditaruh di mana? Di petasan yang di kampung yang kemarin itu. Terus tantenya langsung marah-marah kan, kayak nggak boleh sembarangan naro-naro peralatan. Soalnya kan itu kan diisi semua kayak gitu kan, takutnya cocok nggak cocok. Oh iya maaf, nanti dicari deh ketukarnya sama siapa gitu kan. Nah mentas lagi nih, pas mentas lagi dia nyari ketukarnya sama siapa itu nggak ada. Katanya ini punya saya gitu. Jadi mereka tuh bilang ini tuh nggak ketukar gitu, emang punya kamu. Ternyata celaknya juga nama dia, nama si Kanti. Jadi nggak ketukar gitu menurut dia tuh, tapi dia tuh kayak ini tuh bukan deh, kayak bukan punya aku ini tuh. Gitu. Oh berarti ketukarnya satu set ya? Satu set. Oh, gua kira bedak doang. Enggak, jadi ketukarnya satu set, satu dompet gitu loh. Satu tas gitu lah ya. Nah, tapi ya udahlah gitu kan, yang lain juga nggak ngerasa ketukar gitu, jadi ya udahlah dipakai lah terus di situ. Pada saat dia ngibing lagi nih, terus dia kan kalau ngibing tuh kan pakai selendang gitu ya. Selendang ditarik, gitu nari bareng gitu ya. Dia tuh bilang ke si abangnya siapa namanya gitu kan, jadi biar bisa disebut gitu ya sambil ngibing. Terus dia bilang nggak punya nama, kata si cowok yang ngibing barangnya. Hah, maksudnya nggak punya nama gitu, jadi namanya siapa tuh, AA gitu kan. Pokoknya sebelum mulai joget tuh kan ada ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, tapi ngobrolnya ngobrol yang humor gitu untuk penonton gitu. Jadi siapa tuh namanya, udah pokoknya pengen ngibing aja, pengen nari katanya. Iya siapa dulu namanya. Ngamuk lah dia di situ, teriak-teriak. Si Kantinya dijenggut, gak jelas. Bayangin lagi joget. Pokoknya sampai si tusuk kondenya jatuh. Dipungut lah sama asistennya kan, seperti biasa nih. Tapi dia disanggul? Iya. Sanggulnya copot? Enggak, itunya doang. Oh, tusuk kondenya doang. Jadi kan kalau sanggul kan banyak jepitan kan. Tusuk konde yang pemanisnya ini yang jatuh, karena kan ketarik sama si cowok gak jelas gitu. Nah udah gitu si cowok yang gak jelas ini tuh
tiba-tiba lari-lari terus naik ke atas pohon. Jadi lari sampai naik ke atas pohon. Di situ pada ngeliat kayak, oh lain jelema, oh aya nu hayangan milu. Terus ada nenek-nenek langsung ngasih kayak sajen-sajen kayak gitu di apa namanya di Bawah kayak, pohon. Iya, bawah pohon gitu. Maksudnya tuh biar nggak usah ngeganggu ke bawah gitu kan, ada acara di bawah. Dari situ sih Kanti mulai kayak, kok dulu tuh nggak ada yang aneh-aneh. Nggak Tapi- kedapetan yang kayak Iya, gitu tapi kan. semenjak si pouchnya ketukar tuh kok kayak ada aja gitu yang aneh tuh. Iya. Nah terus si AA yang waktu minggu-minggu kemarin itu nemenin dia ke toilet nongol lagi, padahal bukan di kampungnya, Oh berarti itu teh beda sama yang tadi lari ke atas pohon. beda lagi. Oh. Nah terus si AA-nya kan berdiri di samping pohon, terus dia gini, panjang badannya, terus kan langsung kayak gitu, jadinya si Kanti jadi kayak gitu dianya. Terus wah ini mah kayaknya bukan orang nih mah gitu. Satu malam langsung 2. Iya, wah ini mah kayaknya bukan orang. Udah tuh selesai semuanya pementasan. Besokannya lagi tuh dia mau mentas tuh nggak bisa. Karena badannya tuh gatel-gatel, jadi dia nggak jadi tuh, nggak ikut. Nah, jadi rumahnya kan sepi ya. Tantenya nggak ada, omnya juga nggak ada, jadi dia sendirian tuh di rumah. Pas dia sendirian di rumah tuh ada cewek lagi nyanyi aja. Terus dia nyamperin aja, siapa ya teh ya? Ada perlu apa ya teh? Ah enggak, tapi sambil gigituan teh gitu sambil nari. Si Kantia kayak, kalau misalnya masih lama narinya mau ke dalam saya gitu. Terus kata si itunya tuh gini, oh ken heula atuh ningali heula kita carana geol-geol nu alus teh gitu, pokoknya diajarin lah gitu. Juga curiga nih. Terus si Kantia kayak, oh iya tuh iya gitu. Jadi si Kantinya duduk aja di situ teh, duduk terus ngeliatin. Nah si Kanti tuh kan ngerokok ya, tapi rokoknya tuh rokok zaman dulu lah gitu. Pokoknya dia sambil ngerokok aja sambil ngeliatin si penarinya. Terus si penarinya tuh muntah-muntah tuh, tapi sambil nari, tapi jadi gitu jadi nari nih gitu. Jadi si Kanti kayak ini mah gitu. Pokoknya dia tuh ngejaga supaya nama sanggar dia nggak rusak. Jadi kalau ada yang kayak gitu tuh, jadi emang suka banyak tamu ke rumah. Tapi dia nyangkanya itu manusia. Karena emang banyak tamu, emang suka banyak tamu. Jadi rumah tuh selalu rame gitu. Tamu-tamu dari bibinya. Jadi dia tuh ngerasa kayaknya ini tuh temennya bibinya kayaknya gitu. Nah, jadi dia nemenin aja udah, walaupun udah males gitu, pengen istirahat, pengen badannya gatel-gatel, jadi dia kayak gini aja. Terus si penarinya bilang gini, kayak cager atau namun uing indit mah cina. Terus kata dia, oh kok bisa gitu, kenapa? Curiga deh. Terus kata dia kan uing nu didinya teh cina, didinya teh gitu. Jadi tadinya kan dia duduk nih di teras, terus ini tuh perlengkapan dia yang harusnya dia berangkat gitu. Jadi dia tuh tadinya mau berangkat nih, ikut sama tantenya sama gengnya dia nih buat nyinden, nggak jadi gara-gara gatel-gatel. Jadi sebenarnya dia udah prepare kan. Nah dia nunjuknya ke arah perlengkapannya si Kanti. Dia langsung kayak, wah ini mah bukan orang nih kayaknya gitu kan. Terus dia bilang ini, nggak usah ngomong dalam hati, kata yang lagi nari itu. Saya juga dengar. Oh ya udah tuh manusia bukan gituin. Bukan katanya. Oh gitu. Terus apa ini tuh? Ya yang dicari kalian lah, kayaknya jampe-jampe sih. Kayaknya itu dari ilmu para jampe gitu. Si isi-isinya. Terus dia langsung kayak, oh udahlah pasrah tuh di situ dia. Ya udah asal jangan ngeganggu. Ngeganggu teh kos nuku maha ngaludah. Iya, gitu dianya si itunya si yang lagi narinya itu. Katanya langsung kayak kok kayak udah sial itu dia mah. Terus dia kayak, aduh ya udah iya deh gitu. Terus si yang itunya tuh bilang gini, istilahnya gini ya kalau bahasa kitanya, kalau lu CS sama gua nggak akan aneh-aneh, nggak akan bikin lu kayak gatel-gatel kayak gini, nggak akan bikin lu digodain sama setan. Intinya tuh kalau lu mau nurut aja gitu sama gua. Akhirnya Skati bilang bener, tapi kalau misalnya ngikut situ nggak akan bikin saya kayak sekarang nih gatel-gatel, terus situ nggak akan bikin setan-setan yang kayak kemarin itu ngegangguin. Soalnya kalau ke yang lain nggak ngegangguin nih setan-setannya, cuma ke saya doang.
Itulah yang dimaksud dia dengan selalu CS dengan gua. Kayak gitu. Nongki bareng dah. Tapi kata dia kalau ada beberapa waktu di mana lo harus ikutin gue ya, kata si itunya. Ikutin kemana? Jadi gini, ada satu astana. Kalau kita bilang sekarang istana, zaman dulu bilangnya astana. Ada satu astana, tapi di bagian belakang pavilion sebelah kiri itu selalu ada acara para pekerjanya. Jadi bukan bos-bosnya ya, jadi para pekerjanya itu suka ngadain acara. Nah, kalau misalnya kamu mau, kita bisa ke situ, terus kamu mentas di situ, tapi nggak sama yang lain, sendirian aja. Terus nanti gamelan sama lagunya gimana, dari sana udah ada. Jadi disuruh pentas di situ. Suruh mentas di situ. Terus kata dia, kan nggak kenal. Ya. Saya kan mentasnya cuma kampung ke kampung aja. Terus kan banyak kan rombongan. Iya, masa iya sih bisa diundang, bisa tiba-tiba mentas di tempat astana kayak gitu kan. Nanti juga ada yang datang ke sini nyariin. Kata si yang lagi nyari itu. Besoknya benar, pagi-pagi ada yang nyari. Dipanggil di sana kayak gini ada acara bla 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 bla. Akhirnya yaudah berangkat nih malam-malam Sendiri tuh. sendiri. Walaupun pas kejadian itu tantenya tuh bingung, kayak kok bisa sih, maksudnya dipanggil tapi cuma sendirian gitu, nggak sama teman-teman yang lain. Dia nggak tahu. Tapi tantenya di situ support banget karena yang ngundangnya astana gitu kan. Jadi ya siapa tahu kedepannya bakal lebih terkenal lagi dari sekarang gitu. Barijeng nggak tahu itu astana apa ya padahal. Nah pas dia masuk, di situ udah pada ngeliatin aja, nungguin terus cepet dandan nih, cepet jangan lama. Oh iya, dia udah riuh tuh, dia dandan apa segala macam. Kan dikasih cermin ya, cermin gede nih. Pas dia lagi ngaca, yang di cermin tuh malah yang ngajak dia, tau gak lu? Itu yang isian jampenya. Iya. Terus dia bilang, jangan minum sama makan sebelum selesai joget sama nyanyinya ya. Sebelum isian. Sebelum nyinden sama ngimbing selesai, jangan dulu makan apa-apa yang ada di sini. Oh iya, kata dia. Udah tuh dia nari, nyanyi seperti biasa, apa segala macam. Udah selesai dia baru tuh makan. Beres makan ada yang ngajak ngobrol. Yang ngajak ngobrol bilang gini, mau ya nikah sama saya? Mampus. Terus si itu tuh bilang, kok saya kan gak kenal sama kamu gitu. Nanti juga lama-lama kenal kan, bakal terus-terusan nyanyi di sini. Oh gitu? Iya. Enggak juga, ini cuma diundang sekali-kalinya ke sini. Enggak, nanti akan terus-terusan ke sini. Nanti juga rumahnya di sini, terus nggak akan bisa kemana-mana juga. Kata si cowok itu. Terus dia kayak, kok ini aneh nih gitu. Terus dia udah tuh menjalani hari seperti biasa, kan pulang terus dengan selamat menjalani hari seperti biasa. Ada lagi yang datang, ngundang lagi ke astana. Nggak mau tuh dia. Enggak deh gitu, kayaknya nggak berangkat gitu. Tapi dia nggak ngomong enggak gitu ke yang ngundang. Tapi dia dalam hatinya udah jelas niatnya bakal nggak akan datang gitu. Terus si cewek yang itu datang lagi marah-marah. Si Perjanjian kan nggak gitu. Kalau diundang di astana berarti ikut. Tapi nanti ada orang yang itu lagi yang ngajak nikah. Saya kan nggak mau nikah gitu. Kenapa nggak mau nikah, kata yang si isiannya. Kalau saya nikah nanti punya anak, pas ngelahirin meninggal lagi nanti kayak ibu saya. Terus kata dia, kan takdir manusia beda-beda, belum tentu kamu juga punya anak, kata si yang lagi isi. Terus dia langsung kayak, jadi dia tuh kayak love hate relationship tau gak? Butuh, tapi bacotnya nggak ngenakin gitu si itunya. si isinya tuh. Terus udah tuh dia berangkat lagi ke si astana. Pas berangkat lagi dia agak beda nih. Yang pertama kan pas waktu dia manggung tuh isian orang-orangnya tuh para pekerja. Nah hari yang kedua ini campur nih, ada orang Indonesia dan orang Belandanya. Wah ada menir-menirnya nih. Dia makin semangat aja tuh ya. Dia makin semangat.
Terus dia makin lincah lagi narinya, terus nyanyinya makin apa namanya, harusnya misalnya sekian lagu jadi lebih gitu dari yang itu. Intinya sih dia pengen lebih terkenal lagi kayaknya si Kanti ini. Nah terus si cowok yang kemarin ngajak nikah ini datang lagi, ngomong, siapa mbak namanya? Si Kanti suka, Kanti kan waktu minggu kemarin itu udah sempat ngobrol. Kapan ya? Saya nggak pernah ngajak ngobrol katanya. Enggak, waktu minggu kemarin itu loh mas, kata mas kan bilang mau nikah sama saya. Oh ngarang tuh, orang saya udah punya istri, kata dia. Saya di sini kan pekerja. Tuh istri saya. Terus dia kayak, itu apa guanya yang Mimpi. iya kok, tapi perasaan kemarin bener si abang ini gitu yang bilang kayak gitu. Oh gitu bang, oh iya kali saya salah orang, iya kayaknya salah orang. Nah terus udah nih pulang, minggu depannya diundang lagi nih ke si Astana. Berarti udah 3 kali ya, 3 kali dia datang ke si Astana. Nah yang ketiga pas dia datang Belanda semua. Pas Belanda semua dia kikuk, nggak terlalu bisa bahasa Belanda, gitu kan. Terus orang pribuminya di situ hanya sebagai pelayan, dan dia sadar diri kan dia juga pribumi gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, dia nyanyi aja, dia nari seperti biasa. Nah pas dia turun panggung dia ditarik nih sama si cowok, beda lagi sama yang disangkanya ngajak dia nikah. Terus dia bilang, jangan pernah datang lagi ke sini. Terus emang kenapa? Jangan pernah datang lagi ke sini ya non, udah pulang aja sekarang. Tapi itu barang-barang saya masih di dalam astana. Ya pulang aja sekarang, kata dia. Tapi gimana ya? Itu kan barang-barang saya di sana. Udah pulang sekarang. Dia lari itu di situ. Gak pakai sendal, gak bawa tas. Udah lari aja dia, lari. Terus pas udah mau nyampe ke rumah dia tuh ditarik lagi nih. Ditarik sama si yang penari isi itu. Dia bilang, tapi mukanya udah berubah tuh. Mukanya serem. Matanya nggak ada, dua-duanya kosong. Kalau udah dibilangin, kalau misalnya saya bilang ke situ, kenapa harus pulang? Ya tapi katanya kalau saya di situ bahaya. Yang bahaya tuh sekarang kalau kita keluar dari situ. Maksudnya gimana sih? Ini maunya gimana sih? Kata dia. Iya. Dia tuh kan pengen hidup tuh biasa-biasa aja tuh gak loh. Terus kata si yang isinya tuh, udah pokoknya balik lagi ke si astananya sekarang gitu. Terus teriak dia sekarang gitu pokoknya. Tapi pakai bahasa Sundanya, ayeuna gitu. Nah akhirnya dia lari lagi tuh ke si astana, bingung masuk apa enggak dia tuh kayak, jadi dia ngintip, oh masih ada pesta gitu, apa masuk aja ya ngambil barang-barang yang tadi, udah masuk dia masuk tuh. Pas dia masuk si cowok yang tadi nyuruh dia pulang langsung ngelihat kan lagi megang gelas, terus ngelihat langsung taruh lagi tuh gelasnya, terus dia langsung nyamperin, kenapa masih di sini? Tadi saya udah pulang tapi saya disuruh kesini lagi. Jangan didengar, itu tuh setan, kata dia. Kamu tuh disuruh kesini tuh karena buat ngurusin setan-setan di sini. Lo mau tau nggak? Jadi dalam asalnya tuh bukan ada yang orangnya itu malah pribumi biasa. Yang Belanda tuh bukan orang. Jadi itu tuh pegangannya para kaum pribumi, tau nggak lo? Jadi mereka tuh ke situ tuh karena si pribumi ini tuh gerombolan. Terus dia bilang, ini tuh di mana emang? Ini tuh siapa emang? Siapa aja nih orang-orang ini tuh? Kita tuh gerombolan. Lo tuh nggak usah kesini. Itu tuh sekte ya. Ini tuh sekte. Gerombolan yang ituin bapaknya ya? Nggak tahu gue juga. Jadi dia tuh kan bingung. Maksudnya dia kan tradisional pisan gitu ya, si Kanti tuh kayak, terus gimana sih itu bukan orang, tapi kok itu nyata itu orang pada makan gitu. Terus dia tuh bilang itu suatu aliran. Dimana ilmu-ilmu itu kalau misalnya udah masuk ke sini tuh jadi sosok gitu, jadi orang gitu. Tapi kalau misalnya lu keluar dari pintu itu nggak akan ada apa-apa lagi gitu, mereka tuh kosong. Kalau nggak percaya lu lihat nih ya, kan ada anak kecil dari Belanda juga, dia buka pintu, si cowok itu kan buka pintu, anak kecilnya dikeluarin, nggak ada, anak kecilnya hilang. Terus itu Skanta tuh kayak gini, agak sedeng nih si isi. nyuruh gue joget di sini. Terus dia langsung kayak maki-maki dalam hati kayak, kesini nggak lu gitu, kesini nggak lu. So akhirnya datang tuh si itunya sambil ketawa-ketawa, ambil joget-joget si isinya, kayak
maksudnya disuruh kesini tuh suruh ngehibur kaum kayak kalian gini. Iya. Saya nggak mau nari sendirian. Kata dia tuh kayak gitu, tapi jangan bawa saya, tapi kan saya nggak mau nari sendirian. Dari sini aja ya katanya, satu lagu lagi aja. Kau udah beres saya main tasnya, satu lagu lagi aja katanya. Dia nyanyi tuh, pas dia nyanyi dia tuh kan Islam ya si Kanti tuh, nggak sengaja dia tuh bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi teriak pas bilang Bismillahirrahmanirrahim, yang menir-menir nyanyi Belanda yang lagi pada gitu, pada gitu, pada diam. Terus dia langsung kayak kesalahan ini majikan masalahnya. Terus yang si isinya tuh di pojok kan langsung kayak gitu kan dia, terus si Kantinya tuh kayak turun aja bagaimana ya. Nah, tapi dia tetap dia nari perjanjian kan anak si isi daripada Riwa ya. Pas turun si isinya tuh langsung narik, dia bilang kayak tongsok sok suci dah gitu intinya tuh. Ya kan nggak sengaja gitu kan, nggak tahu kalau ini bukan orang. Udah pokoknya saking gugupnya, gugup karena kan yang dia lihat kan dia akhirnya tahu itu tuh bukan orang. Terus kan akhirnya dia pulang gak lari tuh, dia pulang jalan kaki biasa pelan-pelan gitu, kayak kok hirup jadi kieunya, asaan mah hirup tuh biasa wae kok jadi kieunya gitu. Pas dia jalan tuh di lari, ini ada si cowok yang tadi nyuruh dia pulang. Cowok yang kedua ya, bukan yang pertama yang lari-lari. Dia narik si Kanti buat ikutan lari, cepetan lari gitu langsung. Kenapa emang? Ya kita dikejar sama gerombolan yang itu. Soalnya saya tuh nggak boleh bilang ke kamu gitu kalau itu tuh di dalam tuh ada aliran gitu. Jadi ya kumaha itu berat kan, maksudnya dia tuh bawa tasnya gitu. Speaker mereka beli deh gitu kan kata si itunya. Pokoknya udah tuh gitu, akhirnya dia buang. Berarti kan otomatis si isi kebuang ya. Oh iya. Kata si isi, suwe, gue ditinggalin. Terus aduh jadi cokak-cokak. Aduh gue liar, gue yang ini tuh liar gue, aduh ceritanya. Nah udah gitu nih, udah beres tuh, dia lari, terus ngumpet di belakang kayak apa sih pohon, tapi pohonnya tuh kayak kembar gitu gini. Iya, jadi kan lebar, jadi dia situ aja. Situ si Kantinya teh. Ya tenang sih ya teh. Ya Allah capek ya teh. Terus kata si A-nya tuh gini, scanning nih kata si A-nya, terus dia lari lagi tuh dia. Terus kan ada jalan cagak gitu ya, kanan sama kiri. Kata si A gini, yang bukan rumah lu gitu, ke kiri apa ke kanan? Hah? Kata si Kantinya, punten saya mah mau pulang. Udah, yang bukan rumah lu yang mana, kanan apa kiri? Kata si A-nya. Ke kiri. Ya udah ayo, lari tuh dia ke kiri. Pas lari ke kiri tuh dia si Kantinya kan lari ikutan lari, terus akhirnya digituin kan tangannya si cowoknya. Kedengeran, iya teh kumaha sih? Kan saya tuh mau pulang. Kalau lu pulang sekarang lu mati. Sama kayak bapak lu, katanya. Hah? Kata dia. Oh jadi teh maneh nu ngabunuh bapak orang. Terus kata dia tuh gini, enggak, saya masih kecil pas kejadian itu. Heeh sih, itu kan seumuran yang si Kanti, kayak seumuran gitu. Bukan saya tapi mereka itu tuh. Atuh mariskin kene marek naon sih ngabunuhan jelema wae. Terus kata si itu kan sambil ketawa aja. Sebelum jalan deh gitu. Akhirnya mereka jalan, terus si Kanti bingung kayak udah istirahat dulu, udah capek, ya udah ya gini. Duduk tuh dia di atas batu. Si cowok itu bilang gini, ya sekarang mah lu inilah, sekarang mah jadi udah yatim piatu. Aku naon? Ya itu pasti gelombang pasti datang ke imah maneh cenah. Dibunuhan tak pasti. Mama yang bibi teh. Iya mah masih cenah. Geus kumaha di mana? Masih gitu teh, tau gak, dia tuh jadi kayak ngamuk. Terus dia tuh kokosodan gitu, tau gak lu? Kayak bener-bener sorangan. Bener-bener sorangan tuh aku masih. Terus si A-nya tuh kayak hirup memang kieu, mun teu bahagianya menderita, cenah cek si A-nya tuh. Udahlah sekarang kita keluar dari kampung aja.
Terus dia bilang nggak bisa gitu, nggak bisa gue nggak mungkin ninggalin keluarga gitu kan. Kata si A-nya yaudah tunggu sampai agak terang, maksudnya itu pagi, baru nanti kita lihat. Kalau misalnya masih hidup ya syukur, kalau meninggal ya berarti emang kayak gitu kan kenyataannya. Dia kan nyari elu gitu kan. Pas dia udah pagi-pagi itu mereka jalan tuh berdua, kan jauh ya perjalanannya. Pas nyampe rumah betul semarawat ya mah beserta para sinden-sinden yang lain. Kasian banget. Terus dia si Kanti tuh langsung kayak aing mah kudu neangan deui tas nu kamari nu peuting dipicen kunaon emang gitu kan, kata si A-nya. Ku aing rek dicarekan tas si setan gelo gedeblek cenah. Geus kudu cenah. Teu ieu kudu dipayahan tas setan geus maot. Kata si itunya juga kan. Kita harus nyari. Akhirnya dia nyari tuh si tasnya, ketemu tuh. Pas ketemu dia kan udah ngumpat mulu terus panjang jalan. Si setannya udah nungguin tuh, lagi duduk aja di pohon. Nyahampura euy, sudah kata si setannya tuh. Gue capek banget sama cerita ini. Ini cerita terkocak sih. Capek gue. Terus kata si Kantinya turun tuh ya. Turun terus kan turun tuh ya si setannya tuh. Sambil kayak makanin mainin kayak ilalang gitu kayak. Mautnya. Kiranya nih. Ya udah berarti kita cuma bertiga nih katanya. Tadi hitung siapa lain jelema cenah. Kan kata si Kantin. Heeh, nu hirup keneh mah. Kan matanya bolong posisi lu bayangin dia matanya bolong. Terus si Kantinnya langsung sia kitu teh rek naon sih? Nya besia kos aing. Dicongkel matana ku maranehna. Ke gerombolan teh. Jadi dia tuh dulu kayak si Kanti gitu. Terus kan makin ngamuk ya si Kantina. Tapi aing mah teu paeh teh kos maneh. Takdirna alus kata si cewek itu. Nah si Kanti tuh bilang ke si cowok yang nemenin dia kan, kayaknya kita harus ngeliat deh di ruangan yang itu. Di astana. Siapa tahu punya informasi tentang bapaknya gitu kan. Emang apa benar gitu bapaknya meninggal atau gimana. Nah pas akhirnya dia bertiga tuh mesti isian itu. Tapi kata si cowok, tapi kalau misalnya ketangkep minta maaf gitu, nggak bisa ngebantuin lagi nantinya gitu. Ya nggak apa-apa, berarti emang selesai di situ kehidupan gitu. Pas dia akhirnya jalan tuh ke sana kosong, si gerombolan lagi nggak di situ. Terus mau nyari-nyari data juga emang nggak ada. Pokoknya gerombolan tuh nggak pernah nulis data yang meninggal siapa, yang dibunuh sama siapa tuh nggak ada. Jadi bener-bener ya udah tangan kosong deh dia. Dia udah nggak punya tempat pulang nih, ke rumah tantenya nggak mungkin. Terus dia juga nggak tahu mau kemana lagi. Cuma satu, paling rumah dia yang dulu, Yang sama bapaknya. yang waktu masih kecil. Nah dia minta anter lah sama si cowok itu ke rumah dia yang dulu. Posisinya jauh. Nah terus pas lagi jalan, gerombolannya ada yang lewat, ngajak ngobrol ke si cowok yang itu. Puting kemana? Oh ya ngajak ngobrol lah gitu. Kita mah pada nyariin si cewek itu gini. Oh iya nggak tahu ya kemana. Pokoknya udah tuh nggak digubris sama si itu. Terus si Kantinya kan nyumput nih, nyumput. Nah gue tuh salfok nih sama si isi itu. Soalnya pas lagi si cowoknya gugup, si Kantinya lagi nunduk gitu di kayak ilalang gitu. Si setannya tuh iya tah, kuy jadinya gitu. Tapi kan percuma ya, jelema mau ngadenginya tuh. Rujit cerita ini rujit, gue pengen cepet-cepet lewat. Udah gitu, kuy didinya pokoknya didinya gitu. Terus kita gini sia gitu kan. Waktu akhirnya dia jalan lah gitu, nyampe lah tuh ke rumah si Kanti pas masih kecil. Terus si juriknya tuh begini, sia teh miskin imah meni butut kieu lain ya kan geus beraha tahun teh di eusian. Oh tuh gancung rek rubuh imah teh. Nah tuh dia duduk, terus si Kanti tuh kayak ngeliatin aja.
perjanjian tuh akhirnya dia sama si Kanti. Gue udah gak punya siapa-siapa lagi. Dijadiin saudara nih si setan itu teh. Lu udah deh sekarang mah nemenin gue aja gitu. Nah si cowok itu tuh kayak jalan matiin di gelo-gelo teuing gitu. Soalnya si cowok itu tuh ngerasa kayaknya tuh mungkin si Kanti tuh kan udah gak punya ibu, gak punya bapak, gak punya saudara lagi. Jadi kan gak mungkin yang gak ngobrol gitu. Ya udahlah iya gitu. Ngobrol aja lu berdua gitu. Nah si cowok ini tuh bilang, nanti ketemu ya minggu depan. Terus si Kanti? Iya, persimpangan jalan yang tadi, yang di tempat mereka nyumput tuh. Terus Kanti tuh bilang, oh iya, mau kemana? Jalan-jalan aja. Ya udah iya. Gitu. Dia suka ya? Kayaknya suka si cowoknya. Udah tuh nyampe tuh di minggu yang dijanjiin tuh, di weekend itulah gitu ya. Pas nyampe di weekend itu tuh, ada tuh si cowoknya nyengir aja, terus jalan tuh berdua. Juriknya tuh dibawa. Ante, kudu. Tapi bisa makan gak? Maksudnya kan itu kan dia nggak punya uang Si Kanti. Kan belum. Terus si cowok itu bilang ini niatnya tuh ngajak ke sini tuh buat kita ke rumah tante sama pamannya buat ngambil harta yang masih ada buat pegangan si Kanti. Oh gitu, ya udah itu iya. Sambil kita lihat udah dimakamin belum gitu paman sama babynya. Oh iya. Kalau belum dimakamin gimana ya, maksudnya tuh sebau apa gitu. Ya nggak tahu lah, nanti kita pikirin aja kalau udah nyampe sana. Pas udah nyampe sana tuh ngambilin tuh semuanya, udah dimakamin sih. Cuma darahnya belum pada dibersihin. Iya. Terus ada kayak gundukan tanah tapi cuma satu, tapi ukurannya besar. Kayaknya sih dijadiin satu ya. Paman, bibi, terus sinden sama pementas gitu yang lain. Terus udah tuh diambilin, dibersihin. Si Kanti keluar, pas si Kanti keluar, gerombolan yang tadi datang lagi. Terus si gerombolannya salah satu nyeletuk bilang ke si cowok itu, hatur nuhun adik Jaya. Cenah, namanya si adik Jaya. Ya hatur nuhun adik Jaya gitu, gitu ketawa-ketawa. Udah ngebawa si Kanti ke sini. Si Kantinya langsung ngeliat si cowoknya, terus si cowoknya bilang enggak. Ya gitu kayaknya difitnah gitu, tau gak lu? Dijebak ya? Kayaknya enggak. Tuh si Kantinya ditarik, pas ditarik kan diperkosa tuh Ramayana sama gerombolan. Diperkosa di itu apa di dengan baju geus compang-camping geus teu jelas gitu, dibawalah ke si astana itu. Si Kanti tuh dibawa ke astana, terus dibuka satu gimana ya posisinya tuh, jadi di lantai tapi ada pintu, tapi pintunya kayak ubin gitu. Oh iya, satu kotak ubin yang bisa. Oh kayak gitu. Nah si Kantinya tuh ditaruh aja di situ sampai sekarang jadinya. Yang jadi di situ tuh dia udah manggil si setannya dia tuh, yang si isiannya itu, jadi ditemenin aja berduaan jadinya sekarang tuh. Sampai sekarang masih di situ. Kalau si Kanti tuh mikirnya emang dijebak aja gitu, dijebak gitu. Si adik Jaya juga termasuk salah satunya. Tapi kalau si setan tuh, di versi si setan tuh bilang si budak eta mah bager dah gitu. Si adik Jaya tuh. Kayaknya ini mah kalian tuh dibuntuti kayak gitu. Terus kata si Kanti tuh, kesalahan gue tuh adalah mempercayai orang gitu. Gue tuh harusnya nggak percaya sama orang. Soalnya gue udah 2 kali gitu jadiin tumbal. Pertama sama setan, kedua sama manusia. Itu bukan orang, setan mah. Jadi udah 2 kali gitu dikerjain gitu istilahnya. Hampir mati kan dua-duanya juga. Iya. Sama si setan itu hampir dicongkel meren matanya sama gerombolan. Kalau ikut-ikutan terus yang kedua juga ya akhirnya meninggal juga gitu. Ya ini tuh ya biasanya kan kalau cerita-cerita sinden gitu, hantu-hantu sinden yang lain tuh biasanya sangat kental unsur horornya ya. Iya. Kayak tradisionalnya terlalu kental. Kalau ini tuh mau ngasih tahu ternyata memang ada persahabatan 2 dimensi gitu ya. 2 dimensi yang walaupun awalnya juga ribut dulu nih. Iya. Ribut dulu, terus akhirnya bisa jadi bestie. Emang aneh ceritanya. Jujur gue ini kocak. Iya. Terus kalau si sindennya yang isian itu juga nggak mau disebut namanya. Jadi cuma bisa dikasih tahu namanya Kanti aja gitu sih ya. Dan adik Jaya. Iya, dan adik Jaya. Oke.
Nah, begitulah cerita dari Sinden Kanti yang sangat-sangat kocak ya menurut gua. Untuk kalian yang mau nambahin tentang kesimpulan atau ada pendapat lain atau pertanyaan lain, boleh di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita.